Waalaikumsalam Bu Nadi. Iya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Hari ini kami sebagai CGP Angkatan 8 akan mewawancarai Bapak tentang tugas kami pada modul 3.1 tentang bagaimana pengambilan keputusan, yakni tentang dilematika dan tentang rujukan moral Pak. Jadi Bapak bersedia hari ini untuk diwawancara Pak ya? Bersedia. Baik, mungkin lebih kurang waktu kita tidak lama Pak, hanya sekitar 15 menit saja tentang waktu Bapak menjelang siang ini gitu. Adapun yang akan kami pertanyakan Pak tentang wawancara kita kali ini, yakni tentang identifikasi, maksudnya kasus-kasus ya, atau permasalahan yang mungkin pernah dihadapi di sekolah, kemudian tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan, kemudian langkah-langkah yang akan Bapak ambil ketika menemui permasalahan di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian sebuah penyelesaian kasus jikalau terjadi kasus-kasus yang mungkin dianggap perlu untuk dibahas, bagaimana caranya Pak. Kemudian faktor apa saja selama ini dapat mempermudah ketika permasalahan kasus itu muncul. Nah kemudian pembelajaran dari kasus-kasus itu untuk kedepannya dalam cara penyelesaian kasus berikut-berikutnya. Hari ini kami mulai dulu Pak. Bapak menyampaikan apa yang pernah terjadi kasus-kasus di sekolah. Silakan ceritakan Pak, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih Nadi, guru penggerak angkatan ke-8 ya. Untuk yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi suatu kasus itu, termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Untuk dilema etika seperti yang sering kita tangani ataupun masalah-masalah yang ada di kasusnya di sekolah, yaitu berupa permasalahan, dua permasalahan yang merupakan sama-sama benar gitu. Artinya kita harus memilih satu dari dua yang benar. Kemudian satu lagi rujukan moral, kita akan memilih satu permasalahan yang kita anggap benar, yang satu lagi benar, yang satu salah. Artinya kita lebih mudah untuk mengidentifikasi atau mengambil keputusan dalam rujukan moral ini dibandingkan dilema etika. Berarti identifikasi ini permasalahan ini berarti sudah pernah terjadi di sekolah Pak ya? Baik Pak. Ini Pak, bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan terjadi satu permasalahan di sekolah, kemudian bagaimana sih Bapak mengambil keputusan itu dari antara yang benar dengan yang benar, antara yang salah dengan yang benar, bagaimana Bapak harus memilih salah satu di antaranya? Seperti yang sampaikan tadi, apabila kita mendapati suatu kasus atau permasalahan di sekolah, itu pertama sekali kita mengidentifikasi kira-kira ciri-ciri dari dua istilah tadi mana yang lebih mendekati begitu. Jadi dari sini tentu kita cari solusi penyelesaiannya. Tentu nanti kita harapkan ada dari rekan-rekan nanti yang akan membantu. Berarti ada yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Pak ya? Itu siapa-siapa aja tuh Pak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah, membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Ya tentu tergantung permasalahannya. Seperti yang kita ambil sekarang ini adalah permasalahan misalnya penanganan kasus siswa yang terlambat. Yang mana kasus siswa terlambat ini
adalah satu dilema sampai saat ini. Ya. Kalau kita melihat siswanya yang salah, juga kita tidak bisa langsung memvonis siswa itu salah. Iya. Tentu kita runut ke belakang, Iya. kira-kira di belakang ataupun mungkin latar belakangnya apa yang menyebabkan siswa tersebut salah. Tentu nanti kita perlu informasi mungkin dari teman sekelas ataupun guru, BK, bahkan mungkin orang tua bisa kita libatkan. Itu salah satunya Pak ya, bagaimana dilema selama ini sekolah ketika siswa yang terlambat gitu Pak. Iya. Baik, ini Pak langkah-langkah nih Pak yang akan diambil ketika satu permasalahan akan diselesaikan gitu Pak. Ya, masalah yang timbul tentu kita sekali lagi melihat akar permasalahannya apa. Seperti siswa yang selalu terlambat tadi, tentu kita cari akar permasalahannya. Nanti kita siswa yang dinyatakan terlambat itu kita kumpulkan di satu tempat. Iya. Itu rekan-rekan kita dari kesiswaan ataupun piket tentu sudah siap dengan akan memberikan bimbingan atau kamu akan memberikan teguran, bahkan nanti kita kapan perlu kita akan berkolaborasi dengan guru bidang studi dan bahkan dengan orang tua mereka gitu. Jadi sistemnya kita bekerja sama untuk mencari